warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Asyhadu an la ilaha illallah khabiran basira. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya keluarga besar An-Nur yang saya hormati, syariat kurban itu sebenarnya sudah ada semenjak Nabi Adam alaihissalam, sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya atau esensi dari kurban itu untuk melatih kita agar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27 di juz 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya kurang lebih, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi, wahai Nabi Muhammad, na'ba'a ba'nai Adam bil haqq, berita tentang kedua anak Adam alaihissalam dengan sebenar-benarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, diperintah untuk berkorban, dan mereka pun berkorban. Fatuqbila min ahadihima, diterimalah korban salah satu di antara kedua anaknya, yaitu korbannya Habil. Walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima korban salah satu anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil. Qala aqtulannak, mengetahui korbannya tidak diterima, yaitu Qabil, timbullah iri hati. La'aqtulannak, Qabil berkata kepada saudaranya Habil, aku akan membunuhmu. Jawab Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban ibadah daripada orang-orang yang bertakwa. Allah hanya akan menerima korban ibadah dari orang yang ikhlas. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kurban yang diterima adalah yang dilandasi dengan ketakwaan. Dalam keterangan tafsir diceritakan Qabil adalah anak Nabi Adam yang pekerjaannya adalah petani. Yang satunya yang bernama Habil, pekerjaannya sebagai peternak.
ketika ayahnya menerima wahyu untuk memerintahkan kepada anaknya berkorban, si Qabil ini mempersembahkan korbannya yang berupa hasil panen, tapi yang dipersembahkan untuk korban itu yang busuk-busuk, yang tidak layak untuk dimakan. Berbeda dengan saudaranya Habil yang pekerjaannya sebagai peternak sapi, kambing. Beliau berkorban dengan persembahan yang gemuk-gemuk. Dalam suatu keterangan tafsir, korban yang diterima adalah korban yang nanti akan disambar api, dilalap habis. Ternyata korbannya Habillah yang dilalap habis oleh api itu. Lalu timbullah iri hati melihat korban saudaranya yang Habil diterima. Qabil membunuh saudaranya Habil. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa korban hendaklah yang baik yang kita sendiri masih mau untuk menggunakan, atau yang baru itu bila berupa pakaian. Begitu juga dengan korban berupa hewan, sebisa mungkin dipilih dengan kualitas yang baik dan the best. Apalagi ini musim PMK, sebisa mungkin binatang yang sehat. Yang kedua, dari korban ini kita harus belajar ikhlas. Yang berkorban ikhlas, panitianya juga ikhlas, sehingga akan menimbulkan kemaslahatan. Pemirsa yang saya hormati, ini adalah amaliyah bagi kita khususnya yang berada di Indonesia, yaitu ibadah kurban. Untuk saudara-saudara kita yang di Mekah, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya ibadahnya wukuf di area di Arafah. Kemudian yang kedua, ibadah yang bisa kita lakukan di tanah air adalah berpuasa, khususnya berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi bersabda bahwa puasa Arafah itu yukaffiruh sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Berpuasa pada hari Arafah akan menghapus dosa yang lalu dan dosa pada tahun ini. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa yang saya muliakan, pengampunan dosa adalah anugerah yang paling agung di sisi Allah. Orang bisa masuk surga karena dapat ampunan. Tapi nun sewu, mohon maaf, orang pandai, orang kaya, kalau tidak mendapatkan ampunan Allah, tidak mungkin mendapatkan rahmatnya Allah. Oleh karena itu, sebisa mungkin pada 9 Dzulhijjah kita berpuasa, dan pada saat berpuasa jangan lupa kita gunakan untuk berdoa, karena doanya orang yang berpuasa mustajabah. Yang terakhir, marilah momentum korban ini kita gunakan untuk melatih, memperkuat perjuangan kita, karena perjuangan butuh pengorbanan. Jangan sampai berkorban justru menjadi korban. Kenapa? Karena tidak lillahi ta'ala,
banyak sekali kita jumpai orang yang membantu, orang yang memberikan bantuan, pengen dipilih ini jadi itu, ternyata tidak jadi, sudah mengeluarkan banyak biaya, akhirnya dia tidak jadi, sehingga nun sewu tidak terima, akhirnya marah, mencabut kembali apa yang telah dia berikan, sehingga apa, justru dia jadi korban. Apa, nama baiknya tidak harum. Tapi kalau kita niatkan karena lillahi ta'ala, baik jadi ataupun tidak, baik sudah terlihat atau belum hasil perjuangan kita, baik itu pengorbanan harta, ilmu, pemikiran dan lain-lainnya, walaupun belum berhasil, tapi karena sudah niat lillahi ta'ala, akan tetap dapat nilai di sisi Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah sekilas kurban. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah hadis. Baginda Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan, kemampuan untuk berkorban tapi tidak mau berkorban, jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami. Maksudnya Nabi Muhammad tidak akan mengakui sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah apa yang kita punya kita korbankan, kita khidmahkan untuk menghidupkan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.